dengan saya Nur Asikin Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas belajar atau pembelajaran teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya menjelaskan tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah tentang pengertian teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu adalah penggunaan alat, proses, dan sistem teknologi untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran. Ini itu mencakup berbagai metode dan perangkat yang digunakan untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan pengalaman pendidikan. Masuk pada pokok pembahasan pertama, jenis-jenis fasilitas belajar atau pembelajaran dalam teknologi pendidikan dan fungsi teknologi pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah fasilitas fisik. Fasilitas fisik itu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Nah, yang kedua itu fasilitas uang. Nah, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Masuk pada pokok pembahasan yang kedua, jenis sumber belajar berbasis teknologi. Ada beberapa contoh sumber belajar berbasis teknologi yang saat ini banyak digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah website dan portal pendidikan. Ada banyak website dan portal pendidikan yang menyediakan berbagai sumber belajar dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Nah, yang kedua itu adalah sumber belajar interaktif. Sumber belajar interaktif itu adalah program komputer atau aplikasi yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif, misalnya Duolingo, Code, Quizzes. Dan yang ketiga itu perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu menyediakan akses ke berbagai buku, jurnal, dan materi referensi dalam format elektronik. Nah, yang keempat itu video pembelajaran. Video pembelajaran online seperti yang tersedia di YouTube, Vimeo, TED Talks, TikTok, dan Snack Video dapat menjadi sumber belajar yang berharga. Selanjutnya itu tentang aplikasi pembelajaran. Ada banyak aplikasi pembelajaran yang tersedia untuk diunduh dan digunakan pada perangkat mobile. Dan terakhir, media sosial dan komunitas pembelajaran online. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat melalui grup pembelajaran dan komunitas online. Dan terakhir kita adalah bagaimana penerapan teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Nah, dapat kita ketahui, teknologi telah menjadi alat yang membantu manusia dalam berbagai bidang, dan perkembangan ini juga membantu guru mencapai tujuan akademiknya. Nah, teknologi ini membantu pendidikan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, memungkinkan pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang lebih efektif daripada metode konvensional. Kedua, mengajarkan konsep dan keterampilan berpikir pada tingkat tinggi yang tidak dapat dicapai tanpa bantuan teknologi. Dan terakhir itu ialah memudahkan tenaga pendidik untuk mengatur lingkungan belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, penggunaan teknologi dalam pendidikan itu dianggap dalam perspektif Islam sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Hubungan teknologi pendidikan dengan pembelajaran PAI sebagai agama rahmatan lillahi alamin yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Nah, para sejarawan muslim saat era kekhalifahan beranggapan sebagai satu ilmu yang perlu untuk dipelajari serta untuk dikembangkan. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat Allah yang perlu dipelajari serta digali, misalnya dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190-161 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, tafsir Al-Misbah ayat ini mengundang manusia untuk berpikir karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit, atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, serta kejadian dan pemutaran bumi pada porosnya yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala.